Siti Halimiati L1A018119 Hubungan Internasional Universitas Mataram 2021 Mata kuliah Masalah-masalah Negara Berkembang Hambatan terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia. Oke teman-teman, mari kita mulai dari sejarah tentang representasi perempuan di Parlemen Indonesia, yang merupakan sebuah proses panjang tentang perjuangan perempuan di wilayah publik. Kongres Wanita Indonesia pertama pada tahun 1928 yang membangkitkan kesadaran dan meningkatkan rasa nasionalisme di kalangan perempuan. Dalam pemilihan umum pertama pada tahun 1955, 6,5% dari anggota parlemen adalah perempuan, yang kemudian representasi perempuan Indonesia di parlemen mengalami pasang surut hingga mencapai angka tertinggi sebesar 13,0% pada tahun 1987. Saat ini, jumlah perempuan mencapai 8,8% dari seluruh anggota perwakilan terpilih di Indonesia. Perubahan dalam cara penyelenggaraan pemilu dengan jumlah partai politik yang cukup besar di setiap kepemimpinan, seperti di bawah pemerintahan Orde Lama, menjadi 3 partai di bawah rezim Orde Baru, yang kemudian berkembang menjadi 48 partai di era reformasi, yang kemudian menghasilkan perubahan yang signifikan dalam pola representasi perempuan dalam berbagai lembaga negara. Dalam arti partisipasi perempuan mulai diberikan keleluasaan. Meskipun secara nasional, sejak pemilu tahun 1955 unsur perempuan selalu terwakili di DPR dan di Majelis Permusyawaratan Rakyat, persentase keterwakilan mereka menunjukkan perbedaan. Di dalam negara yang menganut sistem patriarki sendiri seperti Indonesia, kesempatan perempuan untuk menjadi politisi relatif terbatas karena persepsi masyarakat mengenai pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Pada sistem patriarki di Indonesia sendiri sangat membatasi kesempatan perempuan untuk menjadi politisi. Namun demikian, pada masa perjuangan kemerdekaan, kebutuhan akan kehadiran banyak pejuang baik laki-laki maupun perempuan membuka kesempatan luas bagi para wanita untuk berkiprah di luar lingkup domestik sendiri. Masyarakat sangat menerima dan menghargai para pejuang perempuan yang ikut berperan di medan perang. Kesempatan ini kemudian sangat memberi kemudahan pada perempuan untuk memperjuangkan isu-isu yang berhubungan dengan kepentingan mereka atau yang terjadi di sekitar mereka selain isu politik itu sendiri. Hingga akhirnya sampai pada pemilihan umum 1999, proses pemilihan mengalami perubahan cukup berarti, di mana rekrutmen kandidat partai untuk lembaga legislatif sendiri termasuk perempuan harus disetujui oleh daerah. Para pengambil keputusan partai di daerah dan sebagian besar wakil perempuan yang terpilih berpartisipasi dalam proses pemilu antara lain dalam upaya pembelaan terhadap masyarakat, diskusi, ceramah, dan kegiatan partai lainnya yang berhubungan dengan kampanye pemilu. Kemudian, masalah yang menghalangi perempuan menjadi anggota parlemen atau hambatan bagi perempuan. Yang pertama yaitu dengan konteks budaya Indonesia yang masih sangat kental dengan asas patriarkinya, di mana persepsi yang sering dipegang ini bahwa arena politik adalah untuk laki-laki dan bahwa tidaklah pantas bagi wanita untuk menjadi anggota parlemen. Hambatan yang kedua berhubungan dengan proses seleksi dalam partai politik, di mana di beberapa negara termasuk Indonesia, kesadaran mengenai kesetaraan gender dan keadilan masih rendah. Pemimpin laki-laki dari partai-partai politik mempunyai pengaruh yang tidak proporsional terhadap politik partai. Perempuan di sini tidak memperoleh banyak dukungan dari partai-partai politik sebab struktur kepemimpinannya didominasi oleh kaum laki-laki. Hambatan yang ketiga adalah media. Media berperan penting dalam membangun opini publik mengenai pentingnya representasi perempuan dalam parlemen. Dan yang keempat, tidak adanya jaringan antar organisasi massa, LSM, dan partai-partai politik untuk memperjuangkan representasi posisi perempuan itu sendiri. Kemudian halangan yang kelima adalah kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan, serta yang terakhir, sistem multipartai, di mana besarnya jumlah partai politik yang ikut bersaing di pemilihan untuk memenangkan kursi di parlemen sangat mempengaruhi tingkat representasi perempuan. Selain dari adanya halangan, terdapat pula strategi meningkatkan representasi perempuan. Yang pertama, membangun dan memperkuat hubungan antar jaringan dan organisasi perempuan. Yang kedua, meningkatkan representasi perempuan dalam organisasi partai-partai politik. Yang ketiga, melakukan advokasi para pemimpin partai-partai politik.
Yang keempat, membangun akses ke media. Yang kelima, meningkatkan pemahaman dan kesadaran perempuan melalui pendidikan dan pelatihan. Yang kelima, meningkatkan pemahaman dan kesadaran perempuan melalui pendidikan dan pelatihan. Yang keenam, meningkatkan kualitas perempuan. Dan yang terakhir, memberikan kuota untuk meningkatkan jumlah anggota parlemen perempuan.